Oke, kita akan melanjutkan materi tentang persamaan dan fungsi kuadrat, yaitu cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna dan rumus kuadratik atau rumus ABC. Kemarin kita sudah mempelajari penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Ternyata tidak semua persamaan kuadrat dapat diselesaikan secara langsung menggunakan pemfaktoran atau memfaktorkan, sehingga harus dikembangkan metode atau cara penyelesaian persamaan kuadrat lain, yaitu salah satunya dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Oke, contohnya di sini tentukan akar persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0 dengan membentuk kuadrat sempurna. Sekarang kita jawab bersama-sama ya. Pertama, kita tuliskan dulu bentuk persamaan kuadratnya, yaitu 2x plus 5x plus 3 sama dengan 0. Untuk menyelesaikan suatu persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, kita harus tahu dulu aturan-aturan dalam melengkapi kuadrat sempurna. Nah, kita lihat ya. Aturan pertama adalah A sama dengan 1. Jadi A-nya harus sama dengan 1. Nah, kalian pasti bingung kan? A-nya yang mana ya? Yuk kita lihat di persamaan yang ini. 2x plus 5x 2x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0. Nah, A-nya yang mana nih? Nah, pada persamaan kuadrat ini angka 2 ini adalah nilai A-nya, karena A adalah koefisien dari variabel x kuadrat. Ingat ya, kemarin sudah kita bahas di bentuk umum persamaan kuadrat. Jika kita lihat dari persamaan ini, nilai A-nya adalah 2. Ya kan, di sini adalah nilai A-nya 2. Nilai A-nya 2. Jadi, persamaan ini tidak memenuhi aturan kuadrat sempurna. Maka agar A-nya menjadi 1, semua suku-suku yang ada di sini harus dibagi menjadi 2. Ini suku-suku yang ada di sini ya, harus dibagi menjadi dibagi dengan 2 agar A-nya menjadi 1. Agar A-nya sama dengan 1. Oke, sekarang kita bagi dulu ya. 2 bagi 2 hasilnya adalah 1. 2x kuadrat bagi 2 hasilnya adalah x kuadrat. Selanjutnya 5 bagi 2 hasilnya adalah 5 per 2x ya, sini. Terus 3 dibagi 2 hasilnya adalah 3 per 2. 0 dibagi 2 pun hasilnya adalah 0. Begitu ya. Maka hasilnya adalah x kuadrat plus 5 per 2x plus 3 per 2 sama dengan 0. Kemudian C atau konstanta atau 3 per 2 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi kita pisahkan konstanta, jadi kita pisahkan unsur-unsur yang mengandung variabel x dan konstantanya ya. Jadi di sini x kuadrat ditambah 5 per 2x sama dengan negatif 3 per 2. Kenapa di sini yang negatif? Ingat, kalau pindah ruas berarti harus berlawanan. Karena di sini positif, kalau pindah ruas maka dia jadi negatif. Begitu. Oke, langkah berikutnya kita lihat aturan yang kedua dalam melengkapi kuadrat sempurna. Ini aturan yang keduanya ya, yaitu tambahkan kedua ruas dengan setengah kali B dikuadratkan. Nah, pasti bingung lagi nih, yang mana sih B-nya? Nih, kita cek ya ke persamaan kuadrat yang ini. Nah, lihat kita tadi kan kalau nyari A lihat persamaan yang ini, tapi kalau untuk nyari B kita lihat persamaan yang ini. Yang ini ya, kita lihat persamaan yang ini. Nah, B-nya di sini adalah 5 per 2. B-nya ini adalah 5 per 2 karena B itu adalah koefisien dari variabel x. Nah, di sini kan koefisien variabel x ada 5 per 2 ya. Nah, berarti nanti kedua ruas kiri dan ruas kanan kita jumlahkan dengan setengah dikali 5 per 2 dikuadratkan. Nah, sekarang coba dihitung ya. 1 kali 5 hasilnya adalah 5. 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Jadi 5 per 4 dikuadratkan. Hasilnya tuh yang di sini ya. Karena di ruas kiri ditambah 5 per 4 kuadrat, ruas kanan pun harus sama, ditambahkan dengan 5 per 4 dikuadratkan.
Nah, sekarang kalian lihat ruas sebelah kiri. Ruas sebelah kiri yang ini, lihat yang sebelah sini ya. Ini adalah bentuk yang saya kotakin ini. Inilah yang disebut dengan bentuk kuadrat sempurna. Untuk memfaktorkan bentuk kuadrat sempurna ini gampang banget nih. Kalian cukup lihat bagian depan yang x kuadrat ini dan bagian belakang 5/4 kuadrat. Nah, karena ini sama-sama kuadrat, maka ditulislah seperti ini. X plus 5/4 dikuadratkan ya, karena ini sama-sama kuadrat kan gitu. Tinggal ditulis aja, ya, tulis yang paling depan dan paling belakang terus dikuadratkan begitu ya. Setelah lihat di ruas kiri, sekarang coba teman-teman lihat di ruas sebelah kanan. Ada negatif 3/2 ditambah 5/4 dikuadratkan. Nah, ini harus disederhanakan ya teman-teman. Oke, disederhanakan berarti 5/2. Ini kalau disederhanakan itu 5/2 per 4/2. Hasilnya adalah 25/16 ya yang di sini. Selanjutnya, nah ini adalah x plus 5/4 dikuadratkan. Inilah pemfaktoran kuadrat sempurna atau disebut dengan pemfaktoran kuadrat sempurna ya. Setelah disederhanakan, maka ini harus dijumlahkan teman-teman untuk menyelesaikannya. Dijumlahkan negatif 3/2 plus 25/16. Kalau ini tetap ya kita tulis x plus 5/4 dikuadratkan. Maka ini untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan, ingat pembelajaran waktu SD ya. Kalau untuk menjumlahkan pecahan, maka penyebutnya harus disamakan. 2 dan 16, KPK-nya berapa? KPK-nya adalah 16. Maka di sini penyebutnya saya buat jadi 16. Oke, 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8, ya kan? 8 dikali 3 hasilnya adalah 24. Ini hasilnya 24. Ditambah karena ini 16 tinggal ditulis ulang aja 25/16. Selanjutnya x plus 5/4 dikuadratkan sama dengan negatif 24/16 ditambah 25/16 hasilnya adalah 1/16. 1/16 ini adalah hasil penjumlahan pecahan ya teman-teman ya. Selanjutnya ada x, ini kan hasilnya adalah x plus 5/4 dikuadratkan ya. Pangkat 2 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Kalau pangkat dipindahkan ke ruas kanan artinya pangkat itu berlawanan, lawan dari pangkat itu apa? Pastinya akar ya. Jadi kalau dipindah ruaskan si pangkat ini, maka bentuknya berubah menjadi bentuk akar. Jadi x plus 5/2 positif negatif akar 1/16 ya. Terus diuraikan lagi nih. Akar ini kan bisa disederhanakan ya. Jadinya x plus 5/4 sama dengan positif negatif 1/4. Akar dari 1/16 adalah 1/4. Atau x sama dengan, karena kita mau mencari x-nya, maka 5/4 ini kita pindah ruas ya. Pindah ruas, ini kan 5/4-nya positif, maka kalau pindah ruas jadi negatif. Hasilnya adalah x plus positif negatif 1/4 dikurangi 5/4. Jadi x1-nya adalah 1/4 dikurangi 5/4, kita ambil yang positifnya ya. Terus yang x2-nya kita ambil yang negatif, karena akar-akar itu terdiri dari penyelesaian akar-akar itu terdiri dari 2 akar ya, yang kemarin sudah dibahas. Jadi ada x1 dan x2. X2-nya di sini. Jadi kalau x2 ini karena tadi x1-nya sudah positif, maka x2-nya kita menggunakan negatif karena di sini ada positif negatif, ya kan? Karena di sini sudah positif, maka di x2-nya menggunakan negatif begitu. Nah, sekarang tinggal dijumlahkan. Karena ini penyebutnya sudah sama, maka langsung aja dikurangkan ya. 1/4 dikurangi 5/4 hasilnya adalah negatif 4/4 atau sama dengan negatif 1 ya. Terus yang x2-nya negatif 1/4 dikurangi 5/4 hasilnya adalah negatif 6/4, atau kita tulis dengan, kalau kita sederhanakan lagi bisa ditulis dengan negatif 3/2. Kita rubah negatif 3/2 begitu ya. Selanjutnya, jadi himpunan penyelesaiannya atau HP-nya adalah
negatif 1 dan negatif 3/2. Ini HP-nya ya, himpunan penyelesaiannya. Atau teman-teman bisa menggunakan cara lain untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 menjadi kuadrat sempurna dengan cara x kuadrat plus b per ax plus b per 2a dikuadratkan sama dengan negatif c per a plus b per 2a dikuadratkan. Selanjutnya, menentukan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Rumus ABC diperoleh dari cara melengkapi kuadrat sempurna dari persamaan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Cara kuadrat sempurna tadi sudah dijelaskan ya. Jadi bentuknya x kuadrat plus b per ax plus b per 2a dikuadratkan sama dengan negatif c per a plus b per 2a dikuadratkan. Nah, jika diselesaikan akan menghasilkan rumus ABC, yaitu sebagai berikut. Jadi kalau kita menyelesaikan kuadrat sempurna ini, cara ini, maka maka kita akan menemukan rumus ABC, yaitu x1 dan 2 sama dengan negatif b positif negatif akar b kuadrat dikurangi 4ac per 2a. Oke, untuk lebih mudahnya, contohnya ya, saya kasih contohnya. Tentukan akar-akar persamaan dari bentuk 2x kuadrat plus 7x plus 3. Nah, di sini teman-teman lihat, A-nya nilai A-nya berapa? A-nya adalah 2, B-nya 7 ya, C-nya adalah 3. Nah, cara penyelesaiannya, teman-teman tinggal substitusikan angka-angka yang ini ke dalam rumus tadi, rumus ABC-nya ya. Oke, selanjutnya ini adalah rumusnya x1 dan 2 sama dengan negatif b positif negatif akar b kuadrat dikurangi 4ac per 2a. B-nya kita ganti jadi angka 7, A-nya kita ganti jadi angka 2, C-nya ganti jadi angka 3 ya. Berarti negatif 7 positif negatif akar 7 pangkat 2 dikurangi 4 kali 2 kali 3 dibagi 2 kali 2 sama dengan negatif 7 positif negatif akar 7 pangkat 2 hasilnya adalah 49. 4 kali 2 8 ya. 4 kali 2 8 dikalikan 3 jadi 24. 2 kali 2 hasilnya adalah 4 ya. Sama dengan negatif 7 positif negatif akar 49 dikurangi 24 adalah 25 dibagi 4. Terus akar dari 25 adalah 5 ya. Tinggal dihitung aja. Selanjutnya, karena tadi penyelesaian akar persamaan kuadrat itu ada 2 akar, maka kita hitung ya, kita hitung nih. Karena di sini ada positif negatif, maka salah satunya kita hitung satu-satu dulu. Untuk x1, 5-nya kita dengan tanda positif ya. Jadi negatif 7 ditambah 5 dibagi 4, atau x2-nya tadi karena udah positif jadi kita ganti jadi negatif. Jadi negatif 7 dikurangi 5 atau negatif 7 dikurangi 5 per 4. Negatif 7 kita lihat di sini x1 negatif 7 tambah 5 hasilnya adalah negatif 2. Negatif 2 per 4. Kalau x2 negatif 7 dikurangi negatif 5 hasilnya adalah negatif 12 per 4. Nah, sekarang tinggal diselesaikan, disederhanakan. X1 negatif 2 per 4 hasilnya adalah negatif 1 per 2. Kalau ini negatif 12 per 4, maka X2 nya adalah negatif 3. Maka himpunan penyelesaian dari akar 2x kuadrat plus 7x plus 3 sama dengan 0 adalah negatif 1 per 2, negatif 3. Itu adalah himpunan penyelesaian. HP ini adalah singkatan dari himpunan penyelesaian ya. Selanjutnya adalah diskriminan. Diskriminan dari persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana rumusnya adalah d sama dengan b kuadrat dikurangi 4ac. D-nya di sini kita tulis dengan huruf kapital ya. Diskriminan ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu jika d-nya lebih besar dari 0, maka persamaan kuadratnya memiliki dua akar yang berbeda.
Nah, lihat di sini. Contohnya yang di sini ya. Ini adalah akar yang berbeda, dua akar yang berbeda ya. Terus di yang kedua, jika D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai akar-akar kembar atau sama. Jadi kalau misalkan X1-nya sama dengan 2, maka X2-nya pun sama dengan 2 kalau D-nya sama dengan 0. Terus yang ketiga, jika D-nya kurang dari 0, maka persamaan tidak memiliki atau tidak mempunyai akar-akar. Contohnya di sini. Tentukan akar-akar persamaan dari bentuk 2x kuadrat plus 7x plus 3 sama dengan 0. A-nya di sini berapa? A-nya 2. A-nya 2 ya. B-nya 7, C-nya adalah 3. Nah, sekarang tinggal substitusikan. Rumus D itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC. B-nya 7 dikuadratkan 4. A-nya 2, C-nya 3. Maka 7 dikuadratkan hasilnya 49. 4 kali 2, 8, 8 kali 3, 24. Maka 49 dikurangi 24 hasilnya adalah 25. Karena nilai D-nya itu 25 itu lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar-akar yang berbeda. Contohnya seperti ini. Ini kan sama ya. Nih soalnya sama, 2x kuadrat plus 7x plus 3 sama dengan 0. Karena D-nya lebih besar dari 0, jadi kuadratnya akar-akarnya memiliki akar-akar yang berbeda. Ini kan bedanya ada negatif 1/2 dan negatif 3. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Silakan teman-teman kerjakan tugas yang ada di Google Classroom-nya ya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.